Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani oleh Kak Dani, kakak tutor matematika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas materi tentang hubungan antar garis. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya ya, mungkin kalian atau materi yang SMP, kalian mungkin sudah mengingat hubungan antar garis. Pernah belajar tentang gradien kan ya? Atau mungkin kalau misalkan lupa, kakak ulangi dari awal aja ya. Nah, di hubungan antar garis, pertama kita pelajari tentang bagaimana cara menentukan gradien. Oke, pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gradien ya. Misalkan kalau diketahui dia si garisnya melalui dua titik. Misalkan titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, cara menentukan gradiennya, gradien itu lambangnya M ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh misalkan ya. Kita punya garis nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini misalkan di sini 4. Kemudian ini titiknya 3,1. Tentukan berapa gradiennya. Nah, untuk menentukan gradiennya, kita lihat titik yang ini berarti berapa koma berapa? 4,0. Berarti M sama dengan Y2-nya, anggap deh yang ini berarti 1 dikurangi 0 per X2-nya 3 dikurangi 4. Jadi kita peroleh 1 per negatif 1. Jadi gradiennya sama dengan negatif 1. Ya, gimana, paham ya? Oke, bentuk yang kedua itu jika diketahui si persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat, X itu, A itu bukan yang terdepan, tapi koefisien dari X ya. B itu koefisien dari Y. Nah, cara menentukan gradiennya negatif A per B. Contoh misalkan, dia persamaannya 5Y min 4X plus 3 sama dengan 0. Berarti di sini gradiennya berapa? Kita tentuin dulu AB-nya ya. A-nya berapa? Ini A-nya ya, negatif 4, B-nya 5, kemudian ini si C-nya 3. Tapi yang kita butuhkan hanya A dan B saja. Jadi negatif 4 per B-nya itu 5. Jadi kita peroleh gradiennya 4 per 5. Oke, nah selanjutnya jika diketahui bentuknya persamaan Y sama dengan AX plus B. Jadi ini kalau misalkan si persamaannya contohnya Y sama dengan 6 min 3X. Ingat ya, di sini A itu koefisien dari si X. Berarti di sini A-nya ini, berarti ini B-nya. Jadi M-nya berapa? Yang di depan X-nya negatif 3. Nah, satu lagi, ini mungkin udah kalian pelajari pada saat SMP ya. Nah, yang terbaru ini, kalau dia membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Misalkan, contoh, kita punya gambar. Ini misalkan dia membentuk sudut 30 derajat. Sumbu X-nya ini sumbu Y-nya. Berapa gradien persamaan garis ini? Jadi M sama dengan tan dari 30 derajat. Berapa? 1/3 akar 3. Nah, itu cara menentukan gradien. Nah, sekarang kalau misalkan si garisnya membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif. Ingat ya, harus dengan sumbu X positif. Contoh misalkan, kita punya persamaan garis
ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, yang kita lihat sudutnya dari sini ke sini. Berarti kalau ini 30 derajat, berarti satu garis lurus itu kan 180 ya. Berarti sisanya ini 150 derajat. Oke, berarti gradiennya berapa? Tan dari 150 derajat. Jadi, negatif 1/3 akar 3. Oke, gimana? Paham ya cara menentukan gradien ya? Nah, sekarang kita lanjut ke cara menentukan persamaan garisnya ya. Nah, sekarang gimana cara menentukan persamaan garis? Nah, sama halnya seperti tadi kita menentukan gradien, cara menentukan garis tergantung diketahuinya. Sekarang kalau misalkan yang diketahuinya melalui 2 titik. Hampir mirip sama yang tadi ya. Apa rumusnya? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, dengan ketentuan si garisnya dia melalui 2 titik yang sembarang ya, minimal harus 2 titik. Contoh misalkan kita punya persamaan ini misalkan 1, di sini negatif 2. Nah, titik yang pertama berapa koma berapa? Yang ini dia 0,1. Yang ini negatif 2,0 ya. Boleh kalian menentukan 1-2-nya bebas ya. Kita anggap aja ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Berarti persamaan garisnya Y min Y1-nya 1 per Y2, berarti ngambil yang di bawah 0 min 1 sama dengan X, tetap X min X1-nya yang ini 0 per X2, berarti ngambil yang di bawah negatif 2 min 0. Kita hitung berarti Y min 1 per negatif 1 sama dengan X per negatif 2. Kali silang ya. Jadi negatif 2Y plus 2 sama dengan negatif X. Kita rubah negatif 2Y ditambah X sama dengan negatif 2. Kita kalikan negatif aja ya. Berarti 2Y min X sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Nah, di sini kalau misalkan dia titiknya itu melalui titik koordinat, titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita bisa gunakan kunci 3D. Kunci 3D-nya AX ditambah BY sama dengan A kali B. Dengan ketentuan A itu angka yang ada di sumbu Y. Jadi dibalik ya. A itu angka yang di sumbu Y, B itu angka yang ada di sumbu X. Jadi kita peroleh titiknya berapa? A-nya berapa di sini? 1 ya. Berarti 1X ditambah B-nya berapa? Yang ini negatif 2Y sama dengan 1 dikalikan negatif 2, jadi negatif 2. Sama seperti tadi kita kalikan negatif, jadi diperoleh 2Y min X sama dengan 2. Jadi kita peroleh persamaan yang sama ya. Nah, sekarang kalau diketahuinya dia melalui 1 titik dan bergradien M. Coba, apa persamaannya? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contoh misalkan, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan bergradien negatif 2. Berarti kita punya X1, Y1 dan juga M ya.
Berarti anggap saja ini X1, Y1-nya, kemudian ini M-nya. Ya. Jadi peroleh persamaannya, substitusi Y min Y1-nya 2 sama dengan M negatif 2 X min 4. Berarti Y min 2 sama dengan min 2X ditambah 8. Kita pindahkan ya. Y plus 2X sama dengan 10. Nah, ini persamaannya. Oke ya, paham ya sampai situ ya. Nah, sekarang baru ke poin yang di sini. Kita menentukan cara hubungan antar garis. Misalkan kita memiliki dua persamaan ya, garis G dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang kedua itu misalkan garis H, PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nah, bagaimana hubungan kedua garis ini? Kemungkinannya yang pertama, G dan H dia bisa berpotongan. Syaratnya apa? G dan H berpotongan. Jika kita lihat koefisien di sini ya. Jika perbandingan koefisiennya A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Kemudian yang kedua, jika G dan H berimpit misalkan. Jadi perbandingan koefisiennya A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Yang ketiga, misalkan garis G dan H dia tidak berpotongan. Gimana perbandingannya? A per P sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R. Ya. Nah, yang paling sering kita gunakan itu yang keempat dan kelima. Jika G dan H itu sejajar. Sejajar itu sebetulnya termasuk ke dalam dia garis yang tidak berpotongan, ya. Nah, berarti si gradiennya gimana? Ini perbandingannya sama ya. Kalau misalkan kita lihat dari hubungan gradien, gradien yang pertamanya harus sama dengan gradien yang kedua. Di sini karena garisnya G dan H, artinya gradien G harus sama dengan gradien H. Yang terakhir, yang kelima, jika G dan H-nya tegak lurus. Berarti perbandingannya M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Kalau kita konversi ke G dan H, MG kali MH harus sama dengan negatif 1. Atau nanti kunci 3D-nya untuk mencari gradien yang kedua itu kebalikan dan lawan dari yang pertama. Oke, nah selanjutnya kita lihat contoh soalnya ya. Sebagai contoh ya, kita lihat. Tentukan nilai M yang memenuhi jika guys 5X plus 2Y sama 3 tegak lurus dengan MX min 4Y sama dengan 10. Nah, sekarang kita harus menentukan gradien masing-masing. Anggap ini gradien yang pertama. M1 sama dengan negatif 5 per 2. M2-nya sama dengan negatif M per negatif 4. Jadi kita peroleh M per 4. Nah, katanya dia dua garis ini saling tegak lurus. Tadi kalau tegak lurus berarti gradiennya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa?
negatif 5/2 dikalikan M per 4 sama dengan negatif 1. Oke, paham ya sampai sana ya? Kita kalikan negatif 5M per 8 sama dengan negatif 1. Negatif 5M sama dengan negatif 8. Jadi M-nya negatif 8 dibagi negatif 5. Sehingga kita peroleh M-nya sama dengan 8/5. Oke, gimana paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini yang paling sering muncul di soal ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 5 dan x plus 2y sama dengan 3 serta tegak lurus dengan garis x plus 2y min 3 sama dengan 0. Nah, pertama kita harus menentukan dahulu titik potong dari kedua garis ini. Cari titik potong boleh kita eliminasi atau substitusi ya. Jadi 2x plus 3y sama dengan 5, x plus 2y sama dengan 3. Kita eliminasi saja ya. Yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Oke, kita peroleh ya, 2x plus 3y sama dengan 5. Nah, ini dikalikan 2 semuanya. 2x plus 4y sama dengan 6. Habis ya, 2x kurang 2x, yang ini negatif y sama dengan negatif 1. Jadi kita peroleh y-nya sama dengan 1. Nah, cari x-nya gimana? Kita substitusi aja ke persamaan yang paling sederhana. Jadi x plus 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3 dikurangi 2, diperoleh x-nya sama dengan 1. Titiknya udah kita peroleh. Sekarang kita menentukan gradiennya. Gradien yang pertama kita tentukan dari persamaan garis yang ini. X plus 2y min 3 sama dengan 0. Berarti gradien yang pertamanya berapa? Min A min 1 per B 2 ya. Karena dia tegak lurus, jadi M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. M1 nya negatif setengah dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi kita peroleh M2 sama dengan negatif 1 dibagi negatif setengah. Jadi kita peroleh M2 nya sama dengan 2. Jika kita gunakan kunci 3D yang tadi, berarti M2 itu kebalikan dan lawan dari M1. 1/2 dibalik jadi 2/1. Lawan negatif itu berarti dia positif. Jadi artinya M2 nya sama dengan 2. Kita memperoleh gradien yang sama. Oke, gradien udah kita peroleh, titiknya juga udah kita peroleh. Nah, kita menentukan bersama garisnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti ini Y1 nya, ini X1 nya. Kita substitusi ya. Jadi Y min Y1 nya 1, M nya berapa? 2 dikalikan X min X1 nya 1 juga. Jadi Y min 1 sama dengan 2X min 2. Y sama dengan 2X min 2 plus 1. Jadi Y sama dengan 2X min 1. Oke, paham sampai di sana ya hubungan antar garisnya ya. Nah, sekarang yang terakhir itu kita cara menentukan sudut antar dua garis. Untuk menentukan besar sudut antara dua garis, kita bisa gunakan rumus tan alfa sama dengan
M2 min M1 per 1 plus M2 dikalikan M1. Contoh ya, diketahui titik A 3,3, B 4, negatif 1, dan C negatif 8, negatif 4. Tentukan sudut yang terbentuk antara garis AB dan BC. Pertama, kita cari gradien AB dulu. Gradien AB berarti ini anggap Y2-nya, negatif 1, anggap Y1-nya, min 3 per 4 min 3. Kita peroleh negatif 4 per 1, jadi gradien AB-nya negatif 4. Kemudian kita cari gradien dari BC. Jadi anggap ini Y2-nya negatif 4 min negatif 1 per negatif 8 dikurangi dengan 4. Jadi kita peroleh negatif 3 per negatif 12. Jadi gradien BC-nya itu 1 per 4. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi. Katanya tan alfa sama dengan MAB min MBC per 1 plus MAB dikalikan MBC. Kita substitusi, MAB-nya negatif 4 min MBC-nya 1 per 4 per 1 plus MAB-nya negatif 4 dikalikan MBC-nya 1 per 4. Sehingga kita peroleh ini kalau disamakan penyebutnya jadi negatif 17 per 4 per ini negatif 4 dikalikan 1 per 4 itu negatif 1, jadi 1 min 1. Min 1 0 ya. Angka dibagi 0 itu hasilnya jadi tak terhingga. Nah, tan berapa sih yang tak terhingga? Masih hafal ya? Berarti alfanya sama dengan 90 derajat. Oke, paham sampai di sana ya? Oke, kakak cukupkan materi sampai di sini. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik buat belajar di rumah ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dirasa kurang cukup materi yang tadi, nah kalian bisa buka bimbeltridaya.com. Nah, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.